Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Hai. Hai juga, selamat malam Abu Nawas. Ya, malam. Ya, Kakak tolong Nisa. Nawas buka kamera saudaraku. Ya. Oke, salam. Ya, shalom. Izin bertanya, boleh? Ya, boleh dengan senang hati. Apa tanggapan kakak Mika tentang kata Nasrani? Kenapa kau bertanya seperti itu? Iya. Saya pengen jawaban aja. Kristen sama Nasrani itu beda apa enggak? Ya, Kristen bukan Nasrani. Oke. Kata Nasrani hanya ditulis satu kali di dalam Alkitab. Yaitu di Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Ya. Ini adalah tuduhan tertulus kepada Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengikut Tuhan Yesus, memberitakan Injil, memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang Farisi sangat geram ya terhadap Rasul Paulus, ingin bukan hanya memenjarakan, tetapi supaya Rasul Paulus ini dijatuhi hukuman. Nah, ini konteksnya di Kisah Para Rasul 24. Rasul Paulus sedang disidang di hadapan Felix. Dan yang mendakwa dia adalah Tertulus. Jadi di Kisah Para Rasul 24 ayat 5, ini adalah dakwaan terhadap Rasul Paulus. Ya, dimit dulu, berisik di situ. Saya bacakan ayatnya, Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jika Rasul Paulus terbukti adalah seorang penyakit sampar, pembuat kekacauan di antara semua orang Yahudi, dan dia adalah tokoh seorang Nasrani, maka Rasul Paulus akan dijatuhi hukuman oleh Felix. Tetapi ketika Rasul Paulus diberikan waktu untuk membela dirinya, di Kisah Para Rasul 24 ayat 14, Rasul Paulus menyatakan, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab para nabi-nabi. Jadi Paulus tidak mengakui dirinya Nasrani, tetapi dia adalah penganut jalan Tuhan. Makanya semua tuduhan itu tidak benar terhadap Rasul Paulus. Makanya waktu itu Felix tidak jadi menghukum Rasul Paulus. Nah, makanya orang Kristen harus belajar, harus kembali kepada Alkitab, bahwa kita identitasnya adalah Kristen, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah, atau penganut jalan kebenaran, penganut jalan Tuhan. Itu yang benar identitas kami. Sehingga Kristen bukan Nasrani. Oke, silakan saudaraku Abu Nawas. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat memuaskan sekali. Sebenarnya pertanyaanku tadi itu saya sudah pernah menanyakan kepada salah satu tokoh agama juga, yaitu Pastor Kosang, ya kan? Jadi jawabannya kurang memuaskan. Sekarang sudah tahu jawabannya? Ya sangat jelas dan tepat lah. Ya, terima kasih saudaraku. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Shalom. Oke.
Agamamu apa, saudaraku, boleh tahu? Saya Kristen. Oh, Kristen. Sejak Kebetulan lahir? Saya dari nenek orang tua saya sampai saya Kristen. Good, good. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari ya. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, saudaraku. Tepuk tangan buat Abu Nawas yang cakep dan manis. Selamat malam, pamit Nenuk. Selamat malam juga Kakak Mikana. Ya, tolong buka kamera, saudaraku. Siap-siap. Shalom, Kak Wahyuni. Salam. Shalom, Bang Joko Warsito, Kak Koni Somual, Bang Mr. Iwan, Bang Kardiman, Kak Lina Dalani, Bang Iman Munari. Shalom, selamat bergabung. Baik, selamat malam, Bang pamit. Selamat malam. Bisa saya bertanya? Bisa, dengan senang hati, silakan. Baik. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus itu Allah Maha Kuasa? Bagaimana kita bisa mengetahui? Iya. Yang paling dekat itu adalah melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Itu bukti yang paling dekat. Sebab kita bisa merasakan atau mengalami kuasa Tuhan Yesus di dalam hidup kita jika kita sungguh-sungguh mau mencari wajahnya. Jika kita sungguh-sungguh mau meminta, memohon kepada Tuhan Yesus. Itu bukti yang paling dekat. Dan kemudian kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam Alkitab kesaksian para nabi dan para rasul, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Sebab Rasul Yohanes menuliskan, apa yang telah kami raba. Nih ya. Satu Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Sang Firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dari situlah kita bisa mengetahui kemahakuasaan Tuhan Yesus, saudaraku. Karena yang ditulis para nabi dan para rasul itu berdasarkan fakta yang sudah pernah terjadi. Seperti itu, Bang pamit. Terima kasih. Si adikku for sticker, God bless you. Tapi misalnya, ada lagi? Ya, biasanya karena kita mengenal itu dari Yohanes dan seterusnya itu. Terus misal bagaimana supaya saya bisa mengenal Yohanes itu dari mana? Dari pembacaan Alkitab. Baca Alkitab, saudaraku. Kejadian sampai Wahyu. Tapi kan baca Alkitab ini juga kan dibuat oleh manusia. Bisa saja keliru kan? Atau bagaimana? Makanya Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan? Kita harus uji. Alkitab itu tidak takut untuk diuji. Alkitab itu tidak menutup diri untuk diuji dan dikritik. Silahkan baca, uji Alkitab itu benar nggak itu dari Tuhan atau bukan. Makanya, bagaimana cara mengujinya? Baca dulu, abang. Dibaca pelan-pelan, disimak. Benar nggak ini dari Tuhan? Tetapi kalau kita nggak pernah membaca dan nggak pernah mengujinya, lalu menyimpulkan, itu kan tulisan manusia, buatan manusia. Oh, itu pemikiran yang sangat pendek, saudaraku. Kita manusia yang berakal dan dikasih kecerdasan ya untuk berpikir, kita harus menguji segala sesuatu.
Makanya Tuhan mengatakan sama kita, ujilah segala sesuatu. Bahkan ketika kita mendapatkan mimpi, penglihatan, Tuhan juga menyuruh kita untuk menguji itu. Benar nggak itu dari Tuhan atau bukan? Karena banyak orang ya bersaksi, oh aku dibawa ke surga. Kita harus uji, betul nggak dia itu? Karena malaikat terang pun bisa menyamar. Bukan malaikat terang. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah seperti itu Bang Pamit. Ujilah Alkitab ini, benar nggak ini dari Tuhan atau memang hanya tulisan manusia? Dengan cara apa? Baca, simak, renungi. Gitu Bang. Tapi persoalan saya karena manusia juga ada Alkitab juga yang katanya itu tidak diakui sebagai kitab suci. Dan ada Alkitab juga yang diakui sebagai kitab suci. Ada kitab-kitab yang diakui sebagai kitab suci. Itu siapa yang menetapkan itu? Bahwa ini kitab suci, ini firman Allah, ini tidak. Tuhan yang menetapkan, karena Tuhan Yesus mengatakan, ya, yang mana tulisan manusia, yang mana dari Tuhan sudah nyatakan kepada para rasul. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah kepada umat manusia, kepada para nabi dan para rasul untuk ditulis. Makanya kalau orang yang sungguh-sungguh membaca Alkitab, sungguh-sungguh ya, dan tulus untuk mengetahui apa sih isinya ini, itu akan berdampak kepada pembaca. Saya contohnya, ini akibat saya sering membaca Alkitab. Karena Alkitab ini firman Tuhan, dia bermanfaat untuk mengajar, bahkan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Itulah buktinya itu firman Tuhan, Abang. Ya, silakan. Ya, tidak. Maksudnya pada artinya kita diskusi kan. Kalau firman Tuhan dari Tuhan, apakah Tuhan yang menurunkan? Oke, seperti Al-Quran kan langsung ditulis, dicatat. Pasti ada orang yang menetapkannya kan, atau tidak ada orang lain lagi yang menetapkan bahwa ini adalah firman Tuhan. Al-Quran itu langsung maksudnya gimana? Bagaimana? Maksudnya Alkitab ini apakah diturunkan langsung dari Tuhan, ataukah ada orang yang menetapkannya bahwa ini yang namanya kitab suci, ini yang tidak? Tadi kan saya sudah jelasin Bang, bahwa Alkitab itu adalah wahyu Tuhan Yesus yang diilhamkan kepada para nabi dan para rasul untuk ditulis. Itu wahyu Tuhan. Nah tadi Abang bilang Al-Quran Abang itu langsung turun gitu ya? Turun dari langit atau gimana? Turun dari surga gitu? Tidak, karena maksudnya wahyu Tuhan itu kan pasti ada menggunakan, misalnya kan Alkitab yang sekarang kita pakai ini, itu juga ada kanonisasinya yang dikanonkan oleh manusia-manusia itu. Ya Tuhan yang membantu mereka, Tuhan yang menunjukkan kepada mereka bahwa inilah firman dari wahyu Tuhan atau bukan. Jadi Tuhan yang mengajari, Tuhan yang juga yang menentukan, yang menolong mereka untuk menentukan mana kitab suci, mana yang bukan. Ya, maksudnya mereka itu siapa kira-kira sehingga mereka bisa menetapkan bahwa ini Alkitab, ini yang 66 kitab ini. Itu siapa yang menetapkan? Ya, bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja melalui apa begitu, atau bapak-bapak gereja tiba-tiba muncul? Ya tuh Roh Kudus yang menolong mereka untuk menetapkan mana kitab suci, mana bukan. Oke, Bapak, mungkin disebut salah satu Bapak gereja waktu itu, mungkin Bu Mikana tahu. Enggak, tadi Abang bilang bahwa Abang komparasikan ke Al-Quran Abang. Emang Al-Quran Abang itu langsung turun gitu dari sorga gitu ya? Tidak, kebetulan saya di Kristen kan, makanya saya tanya kan. Loh terus kenapa kau komparasikan ke Al-Quran? Gimana si Pamit ini? Tidak, artinya bahwa kita kan macam kalau Al-Quran itu kan diturunkan langsung, jadi tinggal dicatat. Kalau kalau kamu kan Kristen, kamu kan bukan Islam, kenapa kau compare ke situ? Gimana si Pamit ini? Oh alah.
Oke, jadi begini, misalnya itu kan ada bapak-bapak gereja yang menetapkan, ya kan? Mungkin ada bapak gereja siapa yang menetapkan bahwa Bentar ini. dulu. Kamu jangan pikir dulu, siapa yang kanon. Kamu udah baca Alkitab belum, Bang Pamit? Ya, kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Walah, ini pertanyaannya tadi aku bingung juga. Saya pikir ini bukan Kristen. Pertanyaannya, aduh. Tidak, artinya kita misalnya itu kan harus ada manusia yang menetapkan, kan bilang bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu siapa misalnya menetapkan bahwa ini kanonisasinya, ini yang dipakai, ini yang tidak dipakai. Karena dalam itu ada banyak juga kitab-kitab yang dianggap bertentangan, misalnya ada kitab Yudas, tapi tidak dipakai. Iya. Kalau kamu tanya siapa yang mengkanon, salah satu contohnya Marcion dari Sinope. Marcion dari Sinope yang membentuk kanon sekitar tahun abad pertama 140 Masehi. Gini aja Bang Pamit, kayaknya pemikir banget ini. Baca dulu Alkitab itu sungguh-sungguh. Baca ya, juga enggak. Maksudnya kita baca Alkitab kan, tapi minimal harus saya mengerti bahwa ini yang betul-betul dari Roh Kudus. Jangan-jangan manusia bisa tipu kita juga kan? Ya makanya kau baca Alkitabnya. Ya oke, maksudnya saya hanya gali sejarahnya kenapa sampai kita percaya ini yang Alkitab, ini tidak. Kamu betul nggak sih Kristen? Saya Kristen. Oke, katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku, Allahku, Juru Selamatku. Silakan. Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allahku, Juru Selamatku sampai mati. Bagus. Terus ya, apa lagi? Artinya artinya untuk kita tahu bahwa kita kan mengajar tentang Alkitab, tapi kita harus tahu mesti ada orang yang menetapkan bahwa ini Alkitab. Alkitab tidak diturunkan langsung dari surga. Sehingga ada orang yang menetapkan bahwa ini yang namanya Alkitab, ini tidak. Dan sekarang kita ikuti. Kalau tidak, kita percaya pada tulisan saja itu. Makanya saya bilang baca dulu Alkitab itu, uji itu dari Tuhan apa enggak. Ya, mas sekarang maksudnya saya mau uji kan kebenaran ini Alkitab ini. Ya bagaimana? Nggak usah banyak ngomong kalau kamu sendiri nggak pernah baca Alkitab. Cuman aja Bang Pamit ini. Itu artinya kita baca Alkitab kan, Kejadian bab 1 tentang semua. Udah gini aja. Kamu baca dulu lah, Bang Pamit baca dulu lah Alkitab itu. Artinya kita baca bersama kan, semua kita baca, dan hanya saya pertanyaan, kenapa kok sampai ini Alkitab ini yang dipakai dan yang lain tidak dipakai? Misalnya kitab Yudas tidak dipakai. Ya karena kitab Yudas yang mana? Oh, berarti belum tahu juga tentang kitab Yudas itu. Ya ada yang mana? Injil Yudas. Ada itu yang maksudnya ada orang yang mengkanonkan, ada orang yang mengkanonkan. Itu bukan Injil, itu buku Yudas, ada buku Maria, ada buku Thomas, ada buku Barnabas. Itu namanya buku-bukuan. Ya, maksudnya itu kan ada orang punya otoritas. Harus ada orang otoritas, tidak bisa orang menafsir bilang oh ini bebas, ini yang Alkitab, ini tidak. Ya dari tulisannya aja kan bisa kelihatan kalau itu bukan dari firman Tuhan. Makanya tapi baca dulu. Udah pernah baca belum? Baca apa? Itu yang tadi kamu bilang itu, Injil Yudas itu, buku Yudas itu, udah pernah baca? Iya, pernah baca. Kamu bisa lihat nggak bahwa itu memang bukan dari Tuhan? Ya, artinya pertanyaan saya bahwa kenapa itu dikeluarkan? Siapa yang mengeluarkan? Dia punya otoritas apa? Ya karena gini, Lucifer dia tidak rela kalau manusia ini semua datang kepada Sang Juru Selamat itu Kristus Tuhan. Sehingga dia menghasut, menyesatkan manusia untuk menulis karangan-karangan yang dipikir itu untuk Tuhan Yesus. Contoh buku Barnabas, buku Thomas. Di buku Thomas itu tertulis bahwa Yesus sewaktu kecil dia bisa menciptakan burung dari tanah liat 12 ekor. Jadi seakan-akan nanti orang yang membaca itu, hebat banget ya. Wow, waktu kecil aja dia sudah bisa membuat burung dari tanah liat 12 ekor. Artinya mereka akan dihasut untuk percaya kepada tulisan karangan-karangan ini.
Padahal dalam Alkitab tidak pernah tertulis bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat, menciptakan burung dari tanah liat sebanyak 12 ekor. Karena kenapa ini bukan dari Tuhan? Sebab dari sini saja sudah kita tahu. Untuk apa Tuhan Yesus, kalaupun itu benar, untuk apa Tuhan Yesus menciptakan burung dari tanah liat? Apakah untuk pamer kekuasaan? Apakah untuk supaya dipuji-puji, oh hebat? Sebab Tuhan Yesus jika membuat mujizat itu ada manfaatnya. Nah, manfaat dari menciptakan burung dari tanah liat 12 ekor sewaktu dia masih kecil, apa manfaatnya? Sebab sebelum Tuhan Yesus berkenosis di zaman dahulu kala itu, Tuhan Yesus sudah menciptakan segala jenis burung-burung yang tertulis di Kejadian 1. Dia sudah menciptakan semua dengan sempurna, buat apa lagi menciptakan burung? Sehingga Tuhan Yesus kalau buat mujizat ketika dia datang ke dunia, ada manfaatnya bagi orang lain. Menyembuhkan orang sakit, menciptakan mata yang baru bagi yang buta supaya dia bisa melihat, dia memuliakan Tuhan Yesus. Ya kalau menciptakan burung dari tanah liat, apa manfaatnya? Mau anggar jago gitu. Tuhan Yesus nggak seperti itu, nggak pamer-pamer kekuasaan. Dari situ aja udah terbukti itu karangan manusia, itu bukan wahyu Tuhan Yesus. Kemudian di buku Barnabas, di situ ditulis Tuhan Yesus tidak disalib, dia diserupakan sama Yudas. Dari sini aja kan kita sudah tahu kalau itu bukan dari Tuhan Yesus, itu karangan manusia. Sebab apa? Fakta sejarah Tuhan Yesus benar-benar disalib mati dan bagi pada yang ketiga. Itulah kita diberi hikmat sama Tuhan Yesus, Bang Pamit, untuk bisa menilai mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Makanya minta hikmat dari Tuhan Yesus. Artinya kita tahu ini kan dari buku kan, yang buku yang disebut Alkitab. Tapi mesti ada orang yang mengatakan bahwa ini Alkitab, ini tidak sampai kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Itu dari Alkitab. Tapi Alkitab ini kan tidak turun langsung dari Tuhan Allah sendiri kan, dibuat oleh, dikanonisasi oleh manusia. Pertanyaan saya, mengapa kitab-kitab lain tidak dipakai? Tapi kita mengakui yang kitab ini saja. Kalau misalnya kita lihat sejarah ya, contoh misalnya kita lihat sejarah. Perkembangan Martin Luther misalnya pada abad ke-16, dia mengurangi lagi beberapa kitab itu, yang akhirnya hasilnya 66 saja. Kalau gereja Katolik yang mereka percaya itu ada 73. Kalau yang Protestan macam ini kita 66. Dia punya kuasa apa sebenarnya di situ? Bisa mengubah itu kitab suci lagi. Yang sudah dikanonisasi sekian abad. Ya. Martin Luther lahir baru. Martin Luther kan kemudian dia mengurangi lagi kan. Padahal sudah dikanonkan sekian abad sebelum abad ke-16 itu. Makanya Tuhan Yesus itu memberikan hikmat dan karunia kepada umatnya agar manusia tahu yang mana wahyunya, yang mana yang bukan. Nah, kenapa kita tidak percaya kepada kitab Deuterokanonika? Sebab di sana ada ajaran boleh mendoakan orang mati. Sedangkan di Kejadian sampai Maleakhi, Matius sampai Wahyu, tidak pernah ada para rasul dan para nabi mengajarkan boleh mendoakan orang mati. Bahkan Tuhan Yesus Kristus melarang untuk tidak mendoakan orang mati, meminta petunjuk kepada arwah, meramal dan sebagainya. Itu kan sudah bertentangan. Makanya kita nggak percaya itu firman Tuhan, wahyu Tuhan. Makanya disebut apokrifa, tersembunyi. Seperti itu Bang Pamit. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan kita hikmat dan karunia. Yang mana firman Tuhan, yang mana bukan. Karena Yesus juga kan datang waktu Lazarus dimakamkan, Yesus juga datang kan berdoa. Ini udah langsung ke Yohanes 11 ini topiknya ini. Tidak, artinya yang kita kan tadi bilang itu tidak percaya pada arwah kan. Tidak berdoa kepada arwah. Tapi Yesus juga masih bisa berdoa untuk membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus di situ datang menjumpai saudaranya Lazarus, ya,
Marta, dan Maria untuk membangkitkan Lazarus. Kenapa Tuhan Lazarus mengatakan sudah mati. iya kan untuk membangkitkan Lazarus, bukan untuk menyuruh manusia agar percaya kepada arwah, untuk berbicara kepada arwah atau meminta petunjuk kepada arwah. Oke, saya mengerti. Saya kembali Iya. kepada nanti kita diskusikan. Saya kembali pada itu macam Martin Luther tadi. Dia punya kuasa apa sebagai seorang Martin Luther bahwa ini harus dikeluarkan? Ya Otoritas Tuhan apa Yesus yang diberikan? memberikan dia hikmat dan karunia. Gimana sih Bang Pamit ini? Apakah Bagaimana nggak percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai umatnya, selalu menunjukkan yang mana yang benar, mana yang tidak? Nggak percaya? saya percaya itu? Hanya bagaimana kok Luther bisa mengeluarkan itu? Dia otoritasnya dari mana? Ya Tuhan Yesus yang memberikan hikmat. Kepada Luther. Iya. Tapi hikmat macam mana? Hikmat macam mana yang dia dapat? Karena dia sendiri kan sebagai dulu kan dia pastor Katolik. Terus dia sendiri keluar dari situ, hikmat apa yang dia dapat dari situ? Ya Tuhan yang mengajari, kan Tuhan Yesus kan berjanji selalu menyertai umatnya. Matius 28 ayat 20. Dengan cara apa Tuhan Yesus menyertai kita? Memberikan kita pertolongan, penghiburan, pengajaran, yaitu kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus di dalam namanya, Bang Pamit. Roh Kuduslah yang mengajari umatnya. Roh Kuduslah yang memberikan kita pengertian, hikmat, karunia untuk mengerti mana yang benar, mana yang tidak, Bang Pamit. Makanya banyak berdoa, Bang Pamit. Tidak, artinya saya bukan kita berdoa semua ya, tapi saya punya artinya Martin Luther ini kan manusia biasa. Seperti kita dua ini. Ya. Dan dia sendiri sebagai seorang pastor Katolik. Keluar dari situ menikah. Kemudian dia mengajari bahwa ini Roh Kudus. Apakah Roh Kudus macam mana yang dia yakin atau itu yakin Roh Kudus? Kamu tahu nggak kenapa Martin Luther dulu protes? Karena dulu ya Katolik, itu dulu, sekarang nggak lagi. Ya. Di mana ada ajaran boleh memberikan semacam persembahan, memberikan uang untuk menghapus dosa manusia. Itu kan udah menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus menyatakan bahwa darahnya yang kudus itulah mengampuni dosa umat manusia. Nah, datanglah Katolik waktu itu di zaman Martin Luther itu diajarkan bahwa jemaat bisa menghapus dosanya dengan cara memberikan uang atau persembahan. Itu kan sudah menyimpang dari ajaran Alkitab. Apakah itu Mbak Mikana pernah tahu 95 tesis Luther? Sehingga hanya ambil satunya. Bang Pamit, sekarang abang ini di sini bertanya atau mau menguji atau mau bagaimana ini? Tidak, artinya saya mau bertanya kan, apakah itu mau tahu saja kan? Karena 95 tesis Luther kan, kenapa yang hanya itu satu yang menjadi? Nggak pernah saya baca, jujur aja nggak pernah saya baca. Saya sibuk membaca Alkitab karena yang mau saya ajarkan di sini ajaran Alkitab, bukan ajaran manusia. Oke. Ya, Alkitab ini dibuat oleh manusia juga, harus diyakini itu dikanonkan. Itu wahyu Tuhan Yesus, woi. Dari mana Anda tahu wahyu Tuhan Yesus? Ya Tuhan, memang betul ya kata Silon ini, mesti sabar ini menghadapi ini kan. Tidak kan ini Alkitab ini dikanonkan ya oleh konsili-konsili, bapak-bapak gereja. Kemudian lahirlah Martin Luther. Luther ini membuang lagi yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja. Jadi menurutmu, kamu tadi mengaku kamu Kristen, kamu percaya nggak bahwa Alkitab ini wahyu Tuhan Yesus? Saya percaya Alkitab adalah wahyu Allah yang melalui manusia. Tapi tidak wahyu itu sesuatu yang diturunkan langsung kepada manusia. Allah yang mana? Nama Allahmu siapa? Nama Allahmu siapa? Allah yang berinkarnasi menjadi manusia melalui Yesus. Bukan melalui Allah yang berinkarnasi menjadi daging, namanya Yesus gitu. Nama Yesus ya. Oke, itu kita sepakat. Tapi kan Allah sendiri berinkarnasi. Jadi inkarnasi Allah ini juga melalui otoritas gereja kan. Tidak bisa tiba-tiba. Udah gini aja Bang Pamit ya tahu. Bang Pamit ini sebenarnya cerdas dan pintar ya. Udah tadi pengakuan Bang Pamit kadang baca kadang tidak. Ya bacalah kitab itu sungguh-sungguh.
Udah itu kitab ini aja. kita baca hanya itu tadi. Kitab ini kita baca tuh kita artinya kita hanya sharing-sharing saja kan kami kana ya. Bahwa Itu namanya bukan ini sering-sering. Kalau kamu sering itu bukan kayak nih Alkitab ini apa benar itu kan kayak orang ragu atau apa? bukan ragu, kita hanya maksudnya ada orang yang mengkanonkan. Kalau dalam konsili-konsili itu kan sudah dalam konsili kesekian itu dikanonkan menjadi 73. Kemudian lahirlah Protestan pada abad ke-16. Martin Luther menolak yang lain. Ini Udah itu kan Roh Kudus semua macam proses begini saja Bang Pamit, itu semua proses umat manusia untuk mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kita harus kembali ke Alkitab. Apa ajaran Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab itulah yang harus kita ikuti Bang Pamit ya. Oke, itu saja. Itu berarti artinya sebelum ini ya, itu kita percaya pada tulisan. Kita tidak percaya pada Allah. Sebenarnya kita percaya itu kepada Yesus, bukan kepada tulisan. Ya tapi kan Alkitab itu wahyu Tuhan Yesus. Saya percaya kepada Yesus, bukan kepada Alkitab. Itu Jadi iman saya ya. Iya memang kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Tapi kan Ya. Alkitab itu wahyunya Tuhan Yesus yang ditulis para nabi dan para rasul. Sebelum itu Yesus mati lama baru itu ada Alkitab kan. Yesus tidak turun dengan Terus itu bagaimana Alkitab. kau bisa mempercayai Tuhan Yesus tanpa membaca Alkitab? Ya, itu pertanyaan saya. Makanya bagaimana kita bisa mengetahui Alkitab tanpa mengenal Yesus? Alah. Ya kan, kalau tidak kita hanya baca-baca Alkitab. Saya mau tanya dulu Bang Pamit. Bang Pamit itu percaya sama Tuhan Yesus karena apa? Pertama karena kelahiran, saya lahir itu dari kandungan seorang ibu yang Kristen. Karena Kristen, terus? Ya, itu yang pertama. Dalam perkembangan selanjutnya saya juga mengalami saya juga baca itu buku-bukunya Martin Luther. Baca-baca buku-bukunya yang itu gereja-gereja pada abad pertengahan sampai pada kanonisasi. Terus saya bertanya, kok tiba-tiba Martin Luther ini dia bisa sudah sekian abad gereja begitu percaya akan kitab suci, tiba-tiba dia muncul sebagai apa? Dia mengurangi yang kitab suci yang lain. Dia sendiri sebagai seorang pastor mengingkari hidupnya sebagai seorang pastor yang tidak mau menikah, tapi dia menikah. Terus kita percaya dia dalam rangka apa? Oke, jadi kita sudah mendengar ya kesaksian Bang Pamit bagaimana dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu melalui pembacaan artikel-artikel. Kalau saya beda Bang, bukan karena orang tua saya Kristen, walaupun dulu almarhum Kristen KTP, tidak pernah mengajari saya ke gereja, membaca kitab, berdoa, nggak pernah. Tapi saya mengenal Tuhan Yesus dari pembacaan Alkitab, Bang. Dan saya yakin dan percaya Alkitab itu adalah wahyu Tuhan Yesus yang saya baca. Dan saya mengenal Tuhan Yesus, saya menyembahnya, saya memuliakannya. Dan saya alami Tuhan itu di dalam hidup saya. Beda dengan Abang. Abang kan mengenal Tuhan Yesus dari artikel-artikel. Makanya memang, tapi mohon maaf ya, kebanyakan orang-orang saya lihat, mereka kalau mau mengenal Tuhan Yesus dari artikel-artikel buatan manusia, itu makanya kayak lari-lari pikirannya. Alkitab juga ini sebenarnya dibuat oleh manusia yang akhirnya malah menjadi kitab suci. Mempertentangkan nanti Alkitab, merendahkan Tuhan Yesus, sehingga apa yang diajarkan Tuhan Yesus nggak sesuai lagi dengan pemikirannya. Tidak, kalau misalnya ikut ajaran Yesus, kenapa Martin Luther tolak itu? Kan juga sudah dikanonkan. Dia sendiri hidup tidak jelaskan macam itu. Iya. Aku di sini nggak mau membicarakan Martin Luther. Di sini saya mau membahas Alkitab, memasyurkan, memuliakan Tuhan Yesus. Jadi kembali ke Alkitab aja, Pak. Gitu aja ya, Pak. Pamit ya. Tolong baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Jangan lebih banyak kau membaca artikel-artikel dibandingkan Alkitab. Alkitab itu yang dibaca, bahasa aslinya seperti apa. Ya, itu yang perlu diselidiki, bukan banyak membaca artikel buatan manusia. Alkitab ini juga dibuat oleh manusia, bukan langsung turun. Tuhan tidak menulis Alkitab. Alkitab itu wahyu Tuhan Yesus yang ditulis para nabi dan para rasul. Dan dikanonkan oleh manusia kan? Ya itu Tuhan Yesus yang menolong mereka untuk mengkanonkan mana kitab suci, mana wahyu Tuhan, mana yang bukan. Ya, tapi ini artinya manusia kan? Manusia yang itu kan?
Tapi semua Yang karena diwahyukan. pertolongan kuasa Roh Kudus, ngerti nggak sih? Ya kan, makanya itu Orang pertanyaan saya. orang banyak kok menulis artikel, tapi belum tentu dia dipenuhi Roh Kudus loh menulis itu. Makanya banyak buku-buku karangan, banyak buku-buku dongeng, banyak buku-buku legenda Ya, yang nggak ada maksudnya manfaatnya. bagaimana kita mengetahui ini dari Roh Kudus, ini tidak? Karena Luther sendiri waktu itu kan lahir kembali dan dia mengurangi. Bagaimana sih tahu itu Luther? Ganti yang lain lagi, ya diganti aja. Makasih Bapak pamit, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Tolong Oke, baca Alkitab amin. dengan sungguh-sungguh. Jangan lebih banyak membaca artikel-artikel. Tidak, karena saya Manusia ini akan mudah tersesat ketika dia lebih banyak membaca artikel-artikel dibandingkan Alkitab. Harus lebih banyak baca Alkitab. Saudara-saudara sekalian, pada video barusan yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada pertanyaan-pertanyaan dari umat Kristen yaitu tentang apa perbedaan Kristen dengan Nasrani, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu Allah Maha Kuasa, siapa yang menetapkan Alkitab itu sebagai kitab suci. Dan yang paling menarik adalah pertanyaan terakhir yang ditanyakan seorang umat Kristen di mana dia ingin tahu keabsahan dari Alkitab dan juga ingin mengetahui apakah Alkitab ini adalah benar-benar wahyu dari Tuhan karena menurut dia banyak sekali di Alkitab itu hasil tulisan atau karangan manusia, dan Mihana pun mengira yang bertanya adalah orang non-Kristen. Dan di video ini tadi sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan Mihana dan pertanyaan dari si penanya. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang hal ini dan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kisah Para Rasul 24:5 telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. 2 Timotius pukul 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kisah Para Rasul 24:14, tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. 1 Tesalonika pukul 5:21 Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Yohanes 1:1 Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu.